nilai tanah milik Jokowi sekarang menjadi 12.000 meter. Nilainya 200 miliar. Negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Jadi dosa hutang Jokowi pada bus, pada IKN, dan nanti rumah yang akan ditempati itu adalah uang rakyat. Seusai masa jabatannya pada tahun 2014, Pak SBY menerima hadiah rumah dari negara yang berlokasi di Jalan Mega Kuningan, Jakarta. Dengan lahan seluas 1.500 meter persegi itu, dibangunkan rumah mewah berlantai 2. Lengkap dengan lift. Jika harga tanah di area Mega Kuningan kita anggap aja sekitar 85 juta per meter, maka harga tanahnya aja untuk rumah Pak SBY ini mencapai 127 miliar. Jadi kalau dibandingkan secara logis, nilai tanah rumah pensiun Jokowi di Colomandu justru lebih kecil. Rumah pensiunan Jokowi itu perampokan APBN. Sini lu gua kasih terang. Heran lu, narasi lu kasar banget lu, gua emosi gua. Teruntuk Pak Surya ya, tolong stop kritik Jokowi dan stop cari masalah dengan keluarga Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si maling panci ya yang semakin membulet saja. Ternyata benar kata pepatah ya, kata-kata bijak lah seperti itu. Bahwa tingkat kemampuan berbicara sebagian besar itu justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kemampuan bernalar, berpikir, dan berlogika. Contohnya ya si Panji ini. Kalau urusan bacot sudah tidak bisa diragukan. Tetapi faktanya narasi-narasi yang dia bangun dan kembangkan selama ini, ya semakin kesini justru semakin membuka pikiran rakyat bahwa yang selama ini dia tuduhkan kepada Pak Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran itu hanya bualan saja. Hanya kebencian pribadi ya. Karena apa? Ya karena semakin kesini bukannya rakyat makin percaya kepada si Panji dan kawan-kawan, justru rakyat semakin enek. Buktinya di Boyolali diusir, di Malang diusir, di Solo diusir. Nah, daerah-daerah lain kapan nih nyusul? Dan terbaru, dia menyoal rumah Jokowi. Lah kok tekan sana sini toh Panji, kau itu katanya pakar telematika. Lah kok ngurusin rumah Jokowi itu hubungannya apa? Apa kau ini juga merangkap sebagai maklar tanah? Udah gitu ya kan. Rumah junjungannya yang seharga 300 miliar itu, ya dia malah diam gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Berapa nilai tanah milik Jokowi sekarang menjadi 12.000 meter. Nilainya 200 miliar. Negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Jadi dosa hutang Jokowi pada bus, pada IKN, dan nanti rumah yang akan ditempati itu adalah uang rakyat. SBY minta tanah di Kuningan. Meskipun beliau punya tanah, kalau beliau mau saking Cikeas itu tidak dilakukan. Janggo manung ababil, kobong gajai, kobong abloa, kobong omae, kobong Jokowi ini. Gimana toh Panji? Ini saya tidak mengerti teman-teman ya. Narasi yang baru saja kita saksikan ini seolah-olah ini apa tangkapan saya ya, tangkapan pikiran saya. Karena saya tidak melihat pernyataan si Panji ini secara utuh. Karena kalau ngomong panjang, lebar ya kan sama dengan luas. Nah, dari pernyataannya si Panji barusan saya menangkap sebuah term, ide pokok lah.
bahwa yang menerima uang dari negara itu rumah dari negara itu hanya Jokowi. Si Panci itu enggak gitu loh. Mana si BY itu enggak. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah yang saya tangkap dari pernyataan Panci barusan itu seperti itu ataukah saya yang keliru? Padahal faktanya ya rumah si BY dari negara itu ada dan harganya jauh lebih mahal daripada rumah yang diberikan negara kepada Pak Jokowi. Dan itu pun sampai saat ini rumah itu masih menjadi rumah negara karena belum diserah terimakan ya. Jadi menurut saya Panci ini salah serang. Jokowi belum menerima rumah pemberian negara karena masih dalam proses pembangunan. Panci, lanjut. Rumah pensiunan Jokowi itu perampokan APBN. Sini lu gua kasih terang. Heran lu, narasi lu kasar banget. Lah, kok bisa dikatakan rumah negara untuk Jokowi itu adalah perampokan APBN loh. Itu kan amanat undang-undang. Itu yang buat loh junjunganmu. Seingat saya ya, undang-undang terkait rumah rumah kenang-kenangan lah dari negara kepada mantan presiden itu disahkan di era pemerintahannya junjungannya si Panji tadi, si BY. Lah, kok bisa yang disalahkan Jokowi? Coba bayangin, aduh, junjunganmu yang bikin aturan, Jokowi yang disalahkan. Lanjut. 12.000 meter. Kalau di sini harga tanah katanya 10 sampai 15 juta per meter persegi. Ya, kalau kita ambil harga terendah saja 10 juta, maka lahannya saja seharga 120 miliar. Setelah isu ijazah palsu, kelompok yang sama kini kembali membuat kegaduhan. Dulu mereka sempat mendatangi makam orang tua Jokowi, dan sekarang mereka juga mendatangi rumah pensiun Jokowi yang sedang dibangun. Kalau kita anggap harga tanah 10 juta per meter, maka kalau tanahnya seluas 12.000 meter, berarti harga tanahnya aja 120 miliar. Tapi publik juga harus tahu nih, hak atas rumah pensiun itu bukanlah hal baru. Semua presiden Indonesia juga mendapatkan hak yang sama dari negara. Agar adil dan objektif, mari kita bandingkan dengan rumah pensiun dari presiden-presiden sebelumnya. Presiden Megawati Soekarno Putri. Kalau kita kutip dari CNBC Indonesia, putri Presiden RI pertama IR Soekarno itu telah menerima hadiah rumah dari negara setelah menjabat sebagai presiden dari periode 2001 sampai 2004. Pada masa jabatannya, Megawati tinggal di rumah dinas Jalan Teguh Umar nomor 27 dan 29, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah pensiun nih, Megawati menjadikan rumah dinasnya sebagai rumah hadiah tersebut. Memang kita tidak tahu pasti berapa luas tanah di kawasan tersebut, tapi yang pasti nih, rata-rata sangat luas. Kalau kita asumsikan luas tanahnya 1.500 meter persegi dan harga tanah di kawasan Tuku Umar sekitar 100 juta per meter, berarti harga tanahnya aja udah mencapai 150 miliar. Lalu ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seusai masa jabatannya pada tahun 2014, Pak SBY menerima hadiah rumah dari negara yang berlokasi di Jalan Mega Kuningan, Jakarta. Dengan lahan seluas 1.500 meter persegi itu, dibangunkan rumah mewah berlantai 2. Lengkap dengan lift, tepat di belakang kantor Kedutaan Besar Qatar untuk Indonesia. Jika harga tanah di area Mega Kuningan kita anggap aja sekitar 85 juta per meter, maka harga tanahnya aja untuk rumah Pak SBY ini mencapai 127 miliar. Jadi kalau dibandingkan secara logis, nilai tanah rumah pensiun Jokowi di Colomandu justru lebih kecil. Tahun 2017 pun sebenarnya Jokowi sudah ditawari rumah pensiun, tapi beliau menolak. Di rumah pensiun yang sedang dibangun ini pun Jokowi tidak berminat untuk menempatinya bersama keluarga. Beliau lebih nyaman di rumah sederhananya yang sudah ada sejak lama. Jadi sebenarnya isu baru ini memang sengaja didesain untuk merusak citra Jokowi. Nah, jadi semua isu dan framing negatif yang dibangun ini semuanya atas dasar politis dan kebencian terhadap Jokowi, bukan atas dasar objektivitas. Dengerin tuh ya. Jadi konten kreator seperti ini harus didukung dan perlu diberi stimulus gitu ya agar jumlahnya bertambah ya. Minimal itu tujuannya itu adalah menekan jumlah penyebaran hoax yang sering dilakukan oleh konten kreator dalam tanda kutip itu konten kreator pesanan gitu ya. Jadi menurut saya
ya bagus gitu. Dan yang disampaikan oleh netizen barusan sebagai seorang konten kreator menurut saya sudah sangat lengkap. Dan itu bukan hanya membantah apa yang disampaikan oleh Panji, tetapi juga sudah menyumpal mulutnya. Ya, karena mereka suka menyebarkan narasi-narasi bodong yang tidak jelas gitu kan. Dan celakanya itu masih ada saja yang percaya. Tetapi saya nggak khawatir lah, karena yang percaya mungkin hanya 1% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia ini. Lanjut. Teruntuk Pak Suryo ya, tolong stop kritik Jokowi dan stop cari masalah dengan keluarga Jokowi. Kemarin-kemarin Anda menuduh Jokowi pakai jasa palsu tapi tidak punya bukti. Aku rasa banyak yang malu terhadap Anda gitu loh, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Dan sekarang Anda menilai kalau rumah Jokowi itu nilainya itu sampai 200 miliar dan itu melanggar undang-undang. Saya mau katakan kalau Pak Suryo itu tidak punya bukti juga atas rumah tersebut gitu loh. Dia tidak punya bukti, dia hanya menyatakan yang ada di dalam pikirannya, entah dia itu iri atau kenapa gitu loh. Aku menilai Pak Suryo itu mungkin ada orang yang menyatakan lebih cepat mulutnya dibandingkan pikirannya gitu loh. Itu yang aku menilai, Pak Suryo itu lebih cepat mulutnya dibandingkan pikirannya. Emangnya kenapa kalau 200 miliar? Siapa tahu Pak Jokowi itu pakai uang pribadinya juga gitu loh. Anda itu belum selidiki rumahnya itu kayak apa, dan pembangunnya itu apa, dan harga barangnya itu berapa gitu loh, dan anggarannya itu dari mana saja. Anda belum selidiki, tapi Anda itu sudah tahu rumahnya itu hampir 200 miliar. Siapa tahu kan Pak Jokowi itu bukan orang miskin lah. Dia juga dulu itu orang kaya. Dia itu salah satu pengusaha yang menghasilkan banyak uang. Jadi itu yang harus dipikirkan. Tuh, Panji, kau disuruh diam oleh seorang netizen. Ya, netizen aja menyuruh kau diam, apalagi rakyat Indonesia. Ya kan, si maling Panji bongkar harga rumah pensiun Jokowi 200 miliar melanggar undang-undang. Ya, tahu dari mana harga 200 miliar? Rumah belum jadi. Tapi udah tahu ya kan. Nah, itulah hebatnya si maling Panji dalam menyebarkan isu-isu hoax gitu ya. Rumah belum jadi tapi dia udah tahu bahwa harganya 200 miliar. Sementara si BY yang sudah jelas-jelas rumahnya sudah jadi ya kan, bahkan sudah diserah terimakan seharga 300 miliar, dia diem aja. 300 miliar itu pun 2014 loh, 10 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin nilainya sudah 350 miliar atau mungkin 400 miliar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.